Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Faiz dari kelas A dengan NIM 2283230010. Di sini izin memaparkan dan mempresentasikan jawaban-jawaban yang saya berikan untuk UTS Pendidikan Teknologi dan Vokasional. Untuk nomor 1, saya memberikan jawaban yaitu pendidikan kejuruan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan praktis untuk memasuki dunia kerja, memiliki hubungan erat dengan beberapa aliran filsafat pendidikan. Contohnya pertama yaitu pragmatisme, menjadi aliran yang paling relevan karena menekankan pembelajaran berbasis pengalaman, learning by doing, dan pemecahan masalah nyata yang merupakan inti dari pelatihan vokasional. Misalnya saya beri contoh di sini, siswa SMK yang magang di bengkel otomotif atau industri langsung menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang real atau nyata. Selain itu, selanjutnya yaitu ada empirisme, juga mendukung pendidikan kejuruan karena pengetahuan diperoleh melalui pengamatan dan praktik langsung, seperti dalam pelatihan teknik mesin atau listrik di mana siswa harus menguasai alat dan prosedur kerja secara nyata. Sementara itu, ada juga realisme, memberikan dasar filosofis bagi pentingnya pemeliharaan objektif tentang sains dan teknologi dalam pendidikan kejuruan. Misalnya saya beri contoh, seorang calon teknisi harus memahami prinsip fisika dan matematika terapan untuk memperbaiki suatu sistem mekanik. Lalu selanjutnya yaitu ada esensialisme juga berperan dengan menekankan penguasaan disiplin ilmu dasar sebagai fondasi sebelum masuk ke keterampilan teknis seperti pelajaran matematika dan bahasa yang terintegrasi dalam kurikulum SMK. Selanjutnya di sisi lain, progresivisme mendorong fleksibilitas dan inovasi dalam pendidikan kejuruan sehingga kurikulum dapat terus diperbarui sesuai perkembangan industri, seperti penambahan materi tentang energi terbarukan atau digital marketing. Meskipun demikian, beberapa aliran seperti idealisme dan preanialisme kurang dominan dalam pendidikan kejuruan karena teman-teman lebih berfokus pada nilai-nilai abstrak dan kebenaran universal. Namun, unsur-unsurnya tetap berguna dalam membentuk karakter dan etika kerja siswa. Lalu selanjutnya yaitu ada rekonstruksionisme juga memiliki peran penting karena mendorong pendidikan kejuruan untuk tidak hanya mencetak tenaga kerja yang terampil, tetapi juga berkontribusi memecahkan masalah sosial seperti melalui program pelatihan, daur ulang limbah, atau teknologi ramah lingkungan. Secara keseluruhan, pendidikan kejuruan membutuhkan pendekatan filosofis yang integratif, menggabungkan pragmatisme, empirisme, dan realisme sebagai pondasi utama sambil memanfaatkan esensialisme dan progresivisme sebagai pendukung. Dengan demikian, lulusan vokasi atau lulusan kejuruan tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga adaptif, kreatif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Lalu di sini ada beberapa referensi jurnal yang saya gunakan, yaitu ada jurnal implementasi pendekatan empirisme dalam pembelajaran praktik di sekolah kejuruan, terbitan dari jurnal pendidikan vokasi yang ditulis oleh Parianto, dan lainnya yaitu ada jurnal konsep pendidikan vokasi dan perspektif filsafat pragmatisme dari terbitan jurnal pendidikan teknologi dan kejuruan, di mana penulisnya yaitu ada Susanto. Lalu selanjutnya ada jurnal dengan judul referensi filsafat realisme dalam pengembangan kurikulum SMK bidang teknologi, terbitan jurnal teknologi pendidikan yang ditulis oleh Widarto dan kawan-kawan. Lalu selanjutnya yaitu ada jurnal berjudul Dinamika Kurikulum Pendidikan Kejuruan di Era Revolusi Industri 4.0, tinjauan progresivisme, terbitan Jurnal Ilmu Pendidikan yang ditulis oleh Rahmawati dan teman-teman. Kita menjawab nomor 2. Jika saya sebagai calon pendiri SMK, saya akan memulai dengan melakukan analisis kebutuhan pasar secara mendalam. Saya akan mengumpulkan data dari BPS, Dinas Tenaga Kerja, dan Asosiasi Industri untuk mengidentifikasi bidang keahlian yang paling dibutuhkan di daerah saya, di mana berdasarkan pengamatan saya, jurusan seperti teknik kendaraan listrik dan digital marketing sedang sangat diminati di pasar kerja. Saya juga akan melakukan benchmarking ke SMK-SMK unggulan di Indonesia untuk mempelajari best practice mereka dalam menyusun kurikulum. Saya akan berkolaborasi erat dengan dunia industri. Saya berencana mengundang praktisi dan perusahaan-perusahaan terkait untuk bersama-sama merancang kurikulum yang benar-benar sesuai kebutuhan dunia kerja. Menurut pengetahuan saya, kurikulum yang baik harus 60% praktik dan 40% teori.
Saya akan memastikan semua jurusan di SMK saya mengintegrasikan materi digital skill dasar. Oleh karena itu, saya akan merekrut guru-guru yang memiliki pengalaman industri minimal 5 tahun. Dan menurut pandangan saya, guru SMK harus selalu update dengan perkembangan teknologi terbaru. Saya akan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan. Rencana saya adalah membuat program magang wajib selama 6 bulan. Untuk semua siswa, saya juga akan mengundang perusahaan untuk melakukan rekrut langsung di sekolah yang saya akan buat. Saya mewajibkan semua siswa mengikuti uji sertifikasi kompetensi sebelum lulus. Saya juga akan membuat sistem alumni tracking untuk memantau perkembangan karir lulusan dari SMK yang ingin saya buat. Saya percaya bahwa pendidikan karakter sama pentingnya dengan keterampilan teknis. Oleh karena itu, saya juga akan memasukkan program pengembangan soft skill dan kewirausahaan dalam kurikulum. Saya berencana mengundang entrepreneur sukses untuk berbagi pengalaman dengan siswa yang ada di SMK saya. Dan yang terakhir, saya akan melakukan branding yang kuat untuk SMK saya. Saya akan memanfaatkan media sosial untuk menunjukkan aktivitas pembelajaran dan prestasi siswa. Saya yakin dengan pendekatan komprehensif ini, SMK kami akan menghasilkan lulusan yang benar, siap kerja, dan mampu bersaing di pasar global. Referensi yang saya gunakan untuk menjawab nomor 2 yaitu yang pertama yaitu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 34 Tahun 2018. Lalu yang kedua yaitu buku panduan Teaching Factory Kemendikbud 2023. Yaitu selanjutnya ada studi OECD tentang pendidikan vokasi tahun 2022. Untuk menjawab nomor 3, pendidikan kejuruan merupakan salah satu komponen penting dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri. Berbagai negara memiliki sistem pendidikan kejuruan yang unik, menyesuaikan dengan karakteristik ekonomi, budaya, dan kebijakan pemerintah setempat. Di negara Jerman, sistem Dual Vocational Education and Training atau VET menjadi model sukses karena menggabungkan pembelajaran di sekolah kejuruan dengan magang di perusahaan. Sistem ini didukung oleh kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan, sehingga sekitar 60% pemuda Jerman memilih jalur ini untuk masuk ke dunia kerja. Lalu selanjutnya di negara Swiss, juga memiliki pendekatan serupa dengan program magang yang sangat terstruktur, di mana 70% siswa memilih pendidikan kejuruan setelah sekolah menengah. Selanjutnya ada di Asia, yaitu di negara Singapura, menonjol dengan Institute of Technical Education atau ITE, yang menawarkan kurikulum dinamis berbasis industri. Lembaga ini bekerja sama dengan perusahaan global seperti Siemens dan Rolls-Royce untuk memastikan lulusannya siap kerja. Lalu selanjutnya ada di negara Jepang, memiliki Kosen atau Sekolah Teknik 5 tahun yang fokus pada pembelajaran berbasis proyek dan riset. Sementara di Korea Selatan, mengembangkan Master School untuk mencetak tenaga ahli di bidang manufaktur dan teknologi dengan dukungan perusahaan seperti Samsung dan Hyundai. Lalu selanjutnya ada di negara-negara Nordik seperti Finlandia dan Denmark. Pendidikan kejuruan lebih menekankan pada fleksibilitas dan pembelajaran mandiri. Finlandia menggunakan pendekatan berbasis kompetensi, sedangkan Denmark menghabiskan 50% waktu pendidikan untuk magang di perusahaan. Australia juga menerapkan Vocational Education and Training (VET) yang terintegrasi dengan kerangka kualifikasi nasional. Lalu, di Amerika Serikat mengembangkan Career and Technical Education (CTE) untuk memperkuat keterampilan praktis di sekolah menengah dan community college. Lalu selanjutnya di Cina, sebagai negara industri berkembang pesat, sedang mereformasi pendidikan kejuruan dengan memperbanyak politeknik dan fokus pada bidang seperti robotik dan AI. Referensi yang digunakan yaitu ada jurnal Moderation of Vocational Training in Germany, terbitan Journal of Vocational Education and Training, di mana penulisnya yaitu ada Pils. Lalu selanjutnya ada jurnal yang berjudul Swiss Vocational Education, A Success Story, di mana penerbitnya International Journal of for Research in Vocational Education, di mana penulisnya yaitu Stelder. Lalu selanjutnya yaitu ada jurnal Finnish Vocational Education in Comparison, di mana terbitan Journal of Vocational Education Research, di mana penulisnya yaitu Lossonen tahun 2005.